Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Kamil Fuadi Kusnandar. Di modul keempat ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Di pembahasan IP address dan subnetting ini kita akan menyinggung beberapa materi. Materi yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan IP private. Dan yang ketiga classful dan classless addressing. Dan yang keempat itu ada kasus subnetting. Kelima ada konsep blok subnet. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada konsep switch dan router. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Sementara subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu IP address private dan IP address public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Terus alamat IP private biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu classful dan classless addressing. Di classful dan classless addressing ini ada dua jenis, ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Di sini ada beberapa kelas ya untuk IP address publik, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas D dan kelas E tidak bisa digunakan. Untuk nilai oktet kelas A adalah 0 sampai 127, sedangkan kelas B adalah 128 sampai 191, dan kelas C dari 192 sampai 223. Di sini ada CIDR atau PROFIC. Ini CIDR atau PROFIC itu untuk menjumlahkan IP yang tersedia dari setiap kelas. Misalnya kelas A itu PROFIC-nya itu 8, kelas B 16, dan kelas C itu 24. Terus ada IP address private, kelasnya ada 3. Di kelas A ini, di IP address private ini, di full subnet mask nya sama seperti di IP address publik, dan profitnya itu juga sama.
yang kelas A itu 8, kelas B itu 16, dan kelas C itu 24. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan mencari prefix yang sesuai, terus subnet mask, mencari IP network dan IP broadcast, dan mencari range IP yang bisa digunakan. Kita lanjut ke kasus yang pertama, itu di dalam ruangan ini ada 12 PC. Kita harus mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih atau mendekati 12. Di sini kita akan mencari prefix dulu. Di sini ada rumus untuk prefix, yaitu 32 kurangi pangkat yang hasilnya mendekati dengan 12, yaitu 4. 32 kurangi 4 sama dengan CIDR-nya itu berarti 28. 28 itu 16. Terus total IP-nya itu mencarinya seperti ini. 2 pangkat 32 kurangi 28, yaitu hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Terus di sini kita akan mencari subnet mask-nya. Rumusnya itu 256 dikurangi apa yang kita hitung tadi, yaitu 16, dikurangi total IP-nya. Hasilnya itu 240 untuk 256 kurangi 16. Kita tulis dulu 255.255.255.240. Dan untuk mencari IP network dan IP broadcast-nya itu kita tulis, ya ngomong-ngomong, untuk IP network itu angka pertamanya itu 0. Di sini sudah ada angkanya, yaitu 0, 16, 32, 48, dan seterusnya. Dan untuk IP broadcast itu, untuk mencari IP broadcast itu sangat mudah. Kita hanya perlu mengurangi angka yang ada di IP network dengan 1. Misalnya 16 kurangi 1, 15. Terus ada 32 kurangi 1, 31. Dan 48 kurangi 1, hasilnya 47. Terus kita akan mencari range IP. Di sini kita akan menjumlahkan 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15 akan dijumlahkan dengan 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Dan yang tersedia untuk ruangan tersebut adalah 14. Jadi 12 PC di dalam ruangan itu masih bisa diprogram. Ngomong-ngomong, saya menggunakan kelas B yang 172.16.0.0.
Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu 60 PC. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan adalah dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati dengan 60. Di sini saya sudah menemukan 2 pangkat 6. Di sini kita akan mencari prefiknya. Sama seperti tadi rumusnya, 32 kurangi pangkat yang sudah ditemukan tadi. 32 kurangi 6 adalah 26. Jadi CIDR untuk kasus kedua ini adalah 26. Dan total IP, dan untuk mencari total IP itu sama seperti tadi, 2 pangkat 32 sama kurangin 26 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Terus subnet masknya itu 256 kurangi 64 sama dengan 192. Jadi kita tulis dulu 255. Jadi untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Dan untuk IP network dan IP broadcastnya adalah 0. Ini untuk IP network 0, 64, 128, 192. Dan untuk broadcast, IP broadcastnya itu 64 kurangi 1, 36 sama sampai seterusnya sampai 192 kurangi 1, jadi 191. Di sini kita akan mencari range. Di sini kita akan mencari range IP-nya. Di sini 10.1.1.65 dibagi dengan 10.1.1.126 yang hasilnya 62. Jadi untuk kasus yang kedua ini masih bisa karena yang ada di dalam ruangannya itu 60 PC, tidak lebih dari 62 PC. Kita lanjut ke kasus yang ketiga, ada 100 PC dalam satu ruangan. Di sini saya sudah menemukan 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati dengan 100 PC, yaitu pangkat 7. Di sini mula-mula untuk mencari prefiknya sama seperti tadi, 32 kurangi pangkat yang mendekati dengan pangkat yang hasilnya mendekati dengan 100. 32 kurangi 7 sama dengan 25. Jadi CIDR-nya itu 25. Dan untuk mencari total IP sama seperti tadi, 2 pangkat 32 kurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Dan untuk subnet masknya sama seperti tadi, 256 kurangi 128 sama dengan 128. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.128. Dan untuk IP network dan IP broadcastnya adalah ini untuk IP network diawali dengan angka 0 seperti tadi di awal-awal, 0, 128, 256 dan seterusnya. Dan untuk IP broadcast itu sama seperti tadi, IP networknya dikurangi angka IP network yang di depan 0 itu di belakang 0 dikurangi 1, seperti 128 kurangi 1 hasilnya
127 dan 156 kurangi 1 hasilnya 255 dan total IP-nya adalah 255.255.255.128 dan untuk IP range-nya adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Jadi di kasus ketiga ini atau yang terakhir masih cukup untuk di dalam satu ruangan itu 100 PC karena tidak melebihi dari 128. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu konsep blok subnet. Di konsep blok subnet di sini akan menyinggung IP network dan IP broadcast. Di IP network dan IP broadcast itu diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Dan kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Di sini ada ilustrasi untuk konsep blok subnet. Di sini ada ilustrasi untuk subnet blok. Di sini ada ilustrasi untuk konsep blok subnet. Misalnya ada sebuah gedung yang memiliki ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Di setiap ruangannya itu ada device. Jika device-nya ingin saling terhubung, misalnya ruang 1 dan ruang 2, ruangan itu harus memakai subnet yang sama. Misalnya PC 1 sama PC 2. Subnetnya itu subnet 1 yang subnet 1 yaitu 10.10.10.10.10.2 dan yang PC 2 itu 10.1 10.10.10 dan .15. PC 1 dan PC 2 itu bisa terhubung kecuali PC 1 menggunakan subnet 1 dan PC 2 menggunakan subnet 2. Dengan cara itu tidak bisa dihubungkan PC-nya. Jadi jika ingin terhubung di setiap ruangannya, subnetnya itu harus sama. Misalnya ruangan 1 dan ruangan 3 ingin saling terhubung, bisa menggunakan subnet yang sama, misalnya 1. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada IPv4 delivery type. Di sini ada istilah unicast atau one-to-one communication. Di sini hanya bisa, misalnya tuh host ini hanya bisa menerima satu komunikasi. Dan yang kedua itu ada multicast one atau one-to-many communication. Jadi host ini bisa menerima komunikasi dari beberapa. Dan yang terakhir ada broadcast atau one-to-all communication. Di sini hostnya itu bisa menerima semua komunikasi. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konsep switch dan router. Konsep switch adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda
berbeda network. Di sini ada ilustrasi, teman-teman bisa lihat di slide ini. Jadi konsepnya network switch itu, jika kalian ingin device kalian saling terhubung, kalian bisa menggunakan switch. Tapi networknya itu harus sama seperti 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya. Tidak bisa beda network. Jika kalian ingin ruangan 1 dan ruangan 2 terhubung, kalian bisa menggunakan router, karena kalau menggunakan switch itu tidak bisa karena berbeda network. Ruangan 1 networknya itu 0 dan ruangan 2 itu 32. Jadi kalian bisa menggunakan router untuk saling menghubungkan antara ruangan 1 dan ruangan 2. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Dan jika ingin mengkoreksi dari penjelasan yang barusan, kalian bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.